Oke, selamat pagi untuk para members dan followers dari komunitas petani digital dan Facebook page dari Neura Farm. Selamat pagi semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama tim Dokter Tania di sini akan membawakan para expert yang ada di bidangnya yang akan membahas suatu fenomena atau suatu budidaya yang sekarang lagi marak-maraknya nih. Nah, beruntung banget tim Neura Farm ini atau tim Dokter Tania dapat berkesempatan untuk menginvite atau mengundang langsung nih Mas atau Pak, kita bilangnya Mas Arif Dika Mahendra atau sering Ya, Mbak. dipanggil Mas Dika Ya, sebagai founder dari @petani porang. Nah, Mas Dika sudah ada di sini. Selamat pagi, Mas Dika. Gimana selamat kabarnya pagi, nih, Mas Mbak. Dika? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan nih teman-teman, Mas Dika sebentar lagi mau panen. Jadi kita pagi-pagi banget nih untuk untuk sesi acaranya. Tapi jangan khawatir, nanti misalnya ada yang belum ikut secara live bisa nanti tonton live streamingnya. Nah, Mas Dika, ini terkenal banget nih, viral juga sempat beberapa kali di Instagram dan followersnya juga udah lebih dari 10.000. Boleh diceritain nggak sih, Mas Dika, awalnya itu seperti apa sih? Kenapa tertarik di porang? Kemudian boleh nggak dikasih sedikit perjuangan awalnya ini seperti apa ke teman-teman? Jadi kalau porang sebenarnya kalau di desa sendiri itu memang sudah lama ya, Mbak ya. Kalau mungkin teman-teman tahunya porang kan mungkin dari tahun 2019, 2020, tapi kalau di desa porang itu sudah jadi tumbuhan liar lah. Waktu itu emang tahun 60-an, 70-an kebanyakan petani itu ngambil di hutan gitu loh. Jadi kalau tahunnya sendiri saya dari porang itu ya emang dari kecil. Tahun pertama kali itu tahun 2002 karena emang ada ustadz saya, guru saya namanya Ustadz Munif yang waktu itu salah satu senior lah penanam porang di desa gitu loh. Dan akhirnya keluarga tahun 2008-9an mulai terjun, khususnya bapak ya, waktu itu emang beliau nanam ke padi atau jagung, akhirnya waktu itu tertarik di porang. Nah, mulai dari situlah saya mulai tertarik. Waktu itu masih SMA, kuliah, dan waktu itu kuliah pun juga saya nyoba di Malang, karena saya juga alumni di Malang. Waktu itu Malang, saya belum ada basic gitu terkait pertanian porang. Tanam tahun 2013-14 gagal gitu. Akhirnya saya mulai nyari lah kira-kira kesalahan saya itu apa. Ternyata porang itu sebenarnya bisa hidup di manapun bisa, tapi kita harus modif gitu loh. Yaitu perlu lembab, perlu matahari. Kalau di Malang sendiri kan memang MDPL-nya terlalu tinggi kan, intensitas cahaya pun juga sedikit minim. Akhirnya porang saya di Malang pun juga kurang bisa berkembang. Gitu terus akhirnya saya tekunin kurang lebih 6 tahun, 5 tahun 6 tahun ini, alhamdulillah kok saya coba ekspansi di perlebaran di Gresik dan Lamongan, kok alhamdulillah hasilnya juga maksimal gitu. Alhamdulillah, berarti memang sudah dari tahun 2008-an diperkenalkan porang, kemudian mulai fokusnya itu 5 sampai 6 tahun ke Iya, belakang. Nah, belakang ini. boleh diceritakan juga nggak sih terkait sebenarnya nih yang menyebabkan porang ini viral atau sempat beberapa kali fenomena porang, orang-orang berbondong-bondong nih nanam porang. Sebenarnya apa sih yang spesial dari porang dan potensinya di Indonesia ini seperti apa sih, Mas Dika? Kalau viral ini memang salah satu warga Madiun, salah satu petani juga kan waktu itu memviralkan kalau memang 1 hektar itu bisa dapat berapa ratus juta gitu loh. Dengan emang tonase emang menariknya porang itu satu tonase atau hasil dari per hektar itu tonase sangat tinggi ketimbang komoditas lain seperti jagung, ketela sama padi ya. Tonase 1 hektar porang itu sangat tinggi dan banyak warga khususnya warga yang sudah lama di Madiun itu merasa tertarik dari porang karena perawatnya sangat mudah gitu karena porang sendiri tidak ada hama dan perawatannya itu juga cukup mudah. Pupuknya juga nggak terlalu ribet lah untuk segi di komoditas yang dengan tonase 1 hektar itu sangat tinggi hasilnya gitu Mbak. Oke, jadi harga jualnya itu cukup tinggi dan Ya, potensi hasilnya itu lebih dari komoditas-komoditas lain, gitu ya, Mas, ya? benar sekali Mbak. Nah, tadi kita coba udah ngobrol potensinya, kemudian potensi secara hasil dan secara ekonomi. Nah, kalau misalnya kita lebih ke teknisnya lagi nih, ke Ya, budidaya. Nah, mungkin kita mulai dari awal, dari hulunya sendiri. ya. Teman-teman mungkin ada yang sudah terjun atau yang baru mau mulai menanam bibit porang, bisa diceritain nggak terkait kriteria bibit porang yang baik, kemudian
Bisa dikasih tips and triknya ketika menanam atau waktu nursery itu seperti apa? Oke, jadi kalau sebelum mungkin tips saja sih buat teman-teman gitu. Sebelum kita bertanam, otomatis kita harus tahu terlebih dahulu habitat porang itu dulu di mana gitu. Sebelum ada budidaya yang sangat masif seperti tahun-tahun 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau kita mengacu yang tahun 60-an, 70-an, porang itu hanya hidup di hutan. Jadi porang hidup di hutan. Sebenarnya kan ini varietas asli Indonesia ya. Di luar negeri sudah ada, tapi beda lagi dengan varietas di Indonesia. Jadi waktu itu di hutan, kebanyakan porang itu tumbuhnya di bawah naungan atau di bawah mungkin di bambu atau di semak belukar. Karena porang itu suka tempat yang sangat lembab. Kalau sekarang kan teman-teman sudah nanamnya sudah di sawah atau mungkin di lahan tanpa naungan. Jadi yang terpenting ketika kita menanam porang itu kita harus tahu, harus bisa menjaga kelembapan tanah yang di lahan kita gitu. Karena apa? Habitatnya porang itu tempat yang lembab seperti di bawah naungan di hutan gitu. Karena bisa kita bedakan lah, ketika di tengah hutan itu kan pasti tanahnya kan selalu lembab meskipun tidak hujan kan. Terus untuk kriteria bibit, jadi kalau bibit porang itu kalau saya sendiri itu ada 3. Pertama bibit umbi, bibit kata, dan bibit spora. Nah, kalau ini ada contohnya, kalau ini namanya bibit kata. Jadi kalau kata ini kata yang super ya, kalau kurang lebih ini 1 kilonya isi 100. Kata ini di umbi daunnya, Mbak ya. Jadi perbedaan antara suwep, iles-iles, walur, sama apa satunya lagi? Ya porang ya. Jadi yang membedakan dengan varietas lain di Indonesia ya ini porang. Jadi porang ini atau kata ini atau bulbil ya. Kalau di Jawa ini kan, kalau di Jawa Timur khususnya ngomongnya kata. Jadi ini biasanya tumbuh di atas daunnya, di atas daun. Ini cuma bedakan. Nah, ini bisa kita tanam lagi. Nah, untuk melihat kriteria bibit yang bagus itu, jadi kalau teman-teman mencari atau membeli kata itu, usahakan kalau kata itu di atas bulan 5 lah. Bulan 5 itu minimal. Karena apa? Sebenarnya dormannya itu atau kita bisa memanen. Biasanya di bulan 2, bulan 3 itu bisa manen, tapi kondisi kata ini masih basah atau masih kadar airnya masih tinggi. Jadi ketika kita salah menyimpan, biasanya resikonya akan busuk. Nah, kalau ciri khasnya busuk itu ketika kita kata ini kita tekan gitu ya, dia tuh akan penyet gitu, akan rusak gitu. Jadi untuk saran untuk membeli kata itu di atas bulan 5. Dan usahakan kata itu dorman. Kata dorman itu biasanya di sini tidak ada, yang bawah ini tidak ada bekas potongannya. Jadi di sini tidak ada bekas potongannya, terus biasanya tidak ada luka lah di bawah sini. Yang ini yang nempel ke daunnya. Dan cenderung kata itu solid lah, ketika ditekan itu tidak empuk. Misalnya gitu. Nah, terus ada lagi, kalau ini bibit umbi. Kalau bibit umbi seperti ini, umbi ini berasal dulu dari kata juga. Jadi kata ini ketika kita tanam setahun jadinya umbi. Nah, kalau umbi beda lagi. Kalau untuk kriteria saya, jadi kalau umbi itu usahakan beli yang ada bekas ininya akarnya. Jadi akarnya di sini masih ada bekasnya dan tidak ada luka kalau bisa. Kalau bisa yang mulus, karena apa? Umbi itu ketika ada luka sedikit, ketika kita nanam nyimpannya salah, dia akan busuk. Terus kedua lagi, di sini di tengah-tengahnya ini ada kayak lubang cekungan. Nah, ini yang menandakan porang ini benar-benar dorman atau emang terlepas ketika batang itu sudah tua. Jadi ketika tua musim kemarau datang, porang itu akan dorman atau ripah gitu ya. Nah, batangnya itu akan hilang dan mengering dan meninggalkan jejak di sini, lubang di sini. Nah, ini menandakan porang ini atau bibit ini bagus. Ya, biasanya kalau kita beli bulan 3 atau bulan 4, kalau ini kan belum dorman, belum terlalu maksimal lah. Biasanya masih ada bekas batangnya. Kalau bisa jangan, karena ketika kita memaksa membeli itu, resikonya dia itu akan busuk. Jadi kalau membeli bibit umbi, beda lagi. Kalau bibit umbi, usahakan itu di atas bulan 6, bulan 7, bulan 8. Jadi untuk mengurangi kadar air di bawah, di dalamnya, terus penyimpanan juga lebih aman lah ketika masuk uang kita sebelum masuk ke musim tanam nanti. Seperti itu. Kriteria yang mungkin dari petani porang. Oke, berarti tadi kalau aku simpulkan ada 3 jenis bibit yang bisa dipilih. Bibit, Nah, ini ketika kita misalnya mau nanam, kira-kira apa sih yang misalnya kita pilih gitu dari 3 ini? Apakah dari ingin cepat, kalau misalnya ingin cepat panen pakai bibit ini, atau misalnya kalau mau pakai varietas ini bagusnya ini, atau misalnya daerah yang ini bagusnya umbinya ini. Nah, bisa dikasih tipsnya nggak? Gimana cara kita memilih di antara 3 ini nih, Mas Dika? Ya. Jadi kalau sebagai petani, kalau saya sudah ada konsultasi ke kami, target dari petani itu apa? Pengen cepat balik modalnya, tapi dengan modal yang besar, atau
modal kecil tapi bisa cepat memenuhi dalam 1 hektar. Karena apa? Kalau pengen cepat panen, kita jelas gunain ini, umbi ya, karena ini besar. Ini kalau seumpama umbi yang isi 3-4 dalam 1 kilo ini, semua kita tanam satu musim, dari bulan 10, kalau di Jawa, bulan 10 sampai bulan 6, ini bisa tembus antara 2-4 kiloan kalau ini. Segini. Tapi otomatis cost ataupun modal kita untuk menanam dalam 1 hektar itu juga tinggi. Ini. Tapi kalau seumpama cepat menuhin, kita bisa gunain kata-kata yang sekecil ini, yang isinya 150. Jadi 100 mili ini otomatis kita harus tanam dia kurang lebih minimal 2 musim. Tapi otomatis modal yang kita gunakan juga akan sedikit rendah ketimbang kita menggunakan umbi. Tapi bedanya kalau kekurangan gunain ini, itu yaitu lamanya untuk proses panennya. Terus yang kedua, dibanding dua ini, kata sama umbi, jadi untuk resiko untuk gagal lah. Kalau ini gagal itu kalau pakai umbi itu resikonya tinggi. Karena apa? Resiko untuk busuk itu tinggi kalau umbi itu, dan penyimpanannya sendiri agak sedikit rumit ketimbang bibit kata. Kalau kata itu kalau emang benar-benar berman, benar-benar bagus, berkualitas, saya jamin 98% itu pasti tumbuh. Tapi kalau umbi, ini kadang-kadang di luarnya bagus, tapi di dalamnya itu sudah busuk. Karena apa ya? Satu, dia kurang solid sebenarnya. Terus kita nggak tahu kan di dalamnya ada jamur atau enggak. Tapi kalau yang ketiga itu namanya spora. Spora itu biasanya dari bunga. Itu kalau itu biasanya perlu minimal itu 3-4 tahun, karena bibitnya cukup kecil. Nanti otomatis semakin kecil bibit, otomatis semakin untuk masa panen juga semakin lama. Jadi kalau kita gunakan bibit yang besar gini, setahun kan bisa panen, tapi otomatis kekurangannya resikonya agak tinggi, terus untuk modal yang kita gunakan juga akan bengkak lah di awal nanti. Betul. Seperti itu, Mbak. Betul, berarti tinggal dipilih aja targetnya mau apa. Kalau misalnya mau panen cepat, pakai yang satunya. Kalau misalnya mau pakai istilahnya satu lahan ini bisa muat banyak gitu ya, pakai yang katak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan targetnya nih, Bapak-Bapak sekalian. Nah, terkait tadi tentang bibit, kalau kita maju sedikit ke persiapan lahan nih. Ketika misalnya tadi juga sempat disebutkan bahwa sebenarnya ini tuh suka di daerah-daerah agroforestry ya, berarti di tempat-tempat yang ada naungannya. Nah, terkait persiapan lahannya sendiri, walaupun dibilang tanaman liar, adakah sesuatu yang misalnya harus kita siapkan dari misalnya pengolahan dasar atau misalnya jarak tanam, media tanamnya, apakah ada yang bisa di-share nih, Mas Dika? Jadi kalau kita 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini kan porang ini saya lihat petani itu sudah makin maju ya cara menggunakan olah tanahnya. Nggak seperti dulu yang cuma dicangkul tanpa olah tanah. Saya lihat 4 tahun ini sudah makin maju, dan perkembangan porang yang dulu itu perlu 3 tahun, 4 tahun untuk panen, sekarang 2 tahun itu sudah sangat besar gitu menggunakan bibit kata. Jadi kalau saya pribadi, kalau pengen olah tanah, yang pertama itu saya cek pH yang terlebih dahulu. Kalau memang punya modal lebih, kalau memang itu lahan yang baru pertama kita tanami, kalau bisa kita periksakan dulu tanahnya. Kalau saya lihat di dokter tani juga ada cara ngecek tanahnya kalau nggak salah. Itu berapa ribu kalau nggak salah. Saran saya kan mungkin bagi teman-teman petani yang pengen lihat apakah kualitas tanahnya bagus, saya mending langsung hubungi Neurofarm gitu, karena emang saya cek dulu. 3 tahun lalu ketika saya ekspansi atau pelebaran di Gresik, saya juga ngambil sampel tanahnya, saya kirim ke Bogor kalau nggak salah, saya cek CA organiknya, nilai P sama K-nya banyak atau enggak, kira-kira dari sana nanti ada solusi ataupun untuk penambahan pupuk tertentu, karena otomatis setiap daerah, setiap lahan kan berbeda kan kualitas dari tanahnya. Jadi pertama itu cek pH-nya, kita minimal harus cek pH-nya dulu, karena ketika pH semakin asam, otomatis unsur hara itu akan berikatan sama aluminium Al ya, otomatis ketika unsur hara itu akan berikatan, otomatis si porang itu tidak bisa menyerap unsur hara, perkembangannya akan jelek. Setelah kita cek pH-nya ternyata contoh asam, bisa kita aplikasikan pakai dolomit untuk meningkatkan. Kalau memang sudah normal, selanjutnya kita olah tanah seperti biasa, kita bajak seperti biasa, kita gemburkan, habis itu kita model gulut gitu Mbak ya, kita kasih bedeng-bedeng, terserah pengen gunakan mulsa itu lebih bagus, karena untuk menghambat gulma, nggak pakai mulsa juga nggak masalah. Saya juga terserah teman-teman lah terkait modal kan itu. Habis itu kita kasih trichoderma kalau salah biasanya. Kalau saya trichoderma itu untuk preventif terkait fungisida, karena sebenarnya porang ini kan tidak ada hama tapi ada penyakitnya namanya fungisida gitu, ada jamur di pangkal batangnya. Kalau seumpama tanah itu terlalu lembab, akhirnya porang akan busuk
di bulan Januari, bulan Februari. Jadi setelah pengemburan, nanti penanamannya usahakan mendekati musim penghujan. Kalau di Jawa Timur, biasanya kalau di sini banyak petani itu menanam antara bulan 9, 10, 11. Kalau Sumatera biasanya lebih maju lagi, Kalimantan, Sulawesi biasanya agak mundur ketimbang itu. Jadi terus yang paling ditekankan yaitu kita menggunakan lahan di mana, apakah lahan itu di tengah hutan atau emang lahan produktif. Maksudnya lahan produktif itu lahan yang memang sebelumnya kita tanam, contoh lahan tanam jagung atau singkong atau tebu, atau emang lahan itu memang tidak ada naungannya. Otomatis kalau kita tanpa naungan dengan MDPL rendah atau dataran rendah, otomatis kita harus ngasih naungan. Untuk apa? Untuk menjaga kelembapan tanahnya sendiri. Karena porang itu sangat sensitif terhadap lingkungan, cuaca, dan matahari. Jika tanah itu tidak terlalu lembab, akhirnya porang akan kering, pertumbuhan juga akan terhambat. Jadi akhirnya nanti resiko gagalnya juga tinggi. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti tadi kalau misalnya akan sangat menguntungkan kalau misalnya kita sudah ada misalnya lahan liar atau lahan perhutani yang bisa digunakan ya Mas ya. Kalau misalnya pun ada lahan produktif, berarti bisa pakai mungkin yang nggak ada naungannya bisa pakai paranet gitu ya, atau sesuatu yang bisa matahari itu nggak secara langsung gitu. Benar. Nembus ke tanahnya, karena tadi yang sempat diperhatikan nih Bapak-bapak sekalian, jadi orang ini sangat sensitif terhadap kelembapan, jadi dia suka sama yang namanya lembab-lembab. Walaupun lembab ini sendiri berarti sangat harus hati-hati dengan jamur gitu ya Mas ya, karena itu tempat optimumnya. Dan tadi Mas Dika juga ada sempat mention atau sebutkan bahwa tadi pakai trichoderma untuk menghalau si fungisida ini. Fungisida. Betul. Dan tadi kalau boleh dikasih sedikit spesifikasi, porang ini bagusnya di pH berapa dan biasanya jarak tanam yang optimum itu berapa sih? Jadi kalau untuk pH sama sih semuanya. Jadi ketika kita lihat daftar pH ya, jadi ada kira-kira pH sekarang, pH segini gitu ya. Biasanya kan antara N, PK itu tidak terserap oleh tanah. Biasanya kalau pH yang paling bagus antara 6,4 sampai 7,2, tapi usahakan di atas 7. Itu kenapa kok harus 7? Karena ketika kita sudah masuk ke 7 atau netral, pH itu si unsur hara di dalam tanah itu bisa terurai oleh tanah, atau unsur hara itu bisa diserap oleh si tanaman sendiri. Jadi pertumbuhan dari porang itu sangat-sangat bagus gitu loh, Pak. Terus untuk jarak tanam, jenis jarak tanam itu tergantung kita menggunakan bibit apa. Contoh kita menggunakan bibit katak yang sekecil ini, yang 1 kilo isi di atas 400, di atas 300 ini, otomatis jarak antar bibit pun juga akan semakin kecil gitu. Kalau biasanya saya gunakan bibit ini, biasanya saya gunakan antara 20 cm lah per antar porangnya. Jadi antar porang saya tanam 20 cm, dan untuk kedalamannya penanamannya jangan sampai lebih dari 5 cm penanamannya. Jadi kita gali, terus kita masukkan tanahnya, kita masukkan kataknya. Dan untuk penanamannya itu kalau bisa hadap yang ke sini. Jadi ini ada kayak bintik-bintik di sininya, ini hadap atas, atau nanti bintik-bintik ini suatu saat ketika mendekati musim penghujan, biasanya dia akan muncul bakal tunasnya. Nah, itu yang dihadapkan atas, jangan dihadapkan ini. Kalau ini yang nempel di daun itu atau di batang, ini kita hadap ke bawah. Terus untuk yang mungkin agak sedikit besar lagi, contoh yang katak yang sebesar seperti ini, yang 1 kilo isi 50-70, nah ini otomatis jaraknya juga agak sedikit lebar. Biasanya saya menggunakan jarak antara 35-40. Beda lagi kita gunakan bibit umbi seperti ini, yang kurang lebih ini sekitar 2,5 onan sampai 3 onan bibitnya, otomatis jaraknya juga akan lebar. Biasanya kalau umbi kayak gini saya gunakan jarak antara 40-50. Intinya yang penting itu harus kita paham dulu, ketika kita nanam bibit seperti ini, dia berkembang sebesar apa, otomatis jarak itu harus kita kasih space gitu loh, biar nanti ketika dia tumbuh atau ketika porang itu tumbuh, dia tuh nggak berebutan nutrisi. Contoh bibit segini ya, nanti dia lama-kelamaan kan satu musim segini, ya minimal kita harus kasih space ini ada beberapa sentian lah, biar akarnya dari antar porang itu tidak terganggu seperti itu. Jadi kalau kita gunakan katak kecil, kita minimal antara 20, kalau katak yang sedengan kita gunakan antara 25 sampai 35-an, kalau kita yang besar kita bisa gunakan 35 sampai 40, kalau kita gunakan umbi yang ukuran yang isi 2 on atau 3 onan, kita bisa gunakan antara 40 sampai 45 cm seperti itu, Mbak. Wah, ini ilmunya
Ini banget nih Mas, kalau orang-orang bilangnya daging banget, tapi kalau kita bilangnya sayur banget, karena bermanfaat banget nih. Iya, Kita Mbak. kita apa namanya, istilahnya curi 5 tahun ke belakang nih, walaupun nggak agak Hmm, banyak ya curinya sedikit-sedikit, untuk iya, Mbak. bisa di-share sama teman-teman. Wah Hmm, ini saya juga baru belajar tentang porang dan ini benar-benar hmm, membuka bahwa, wah porang ini potensial dan ternyata hmm. lahan tidur pun atau lahan liar pun bisa ditanamin dan Benar. dengan hal menguntungkan sampai ratusan juta rupiah sesuai Iya, dengan luas lahannya tentunya ya kan. iya, Mbak. Nah, tadi sempat sempat di, mention juga atau disebut-sebut juga terkait jasa analisa tanah kami, benar. Hmm, Jadi kita bisa bantu untuk ngecek pH dan hmm. rekomendasi, ya tapi rekomendasinya, NPK-nya saja nih, Iya. apa namanya, teman-teman atau bapak-bapak sekalian. Nah, tadi terkait, persiapan lahan, kemudian bibit, nah kita geser sedikit lagi ke oh ya tadi sempat belum disebutkan nih, Mas Hmm, Dika terkait apakah saat pengolahan dasar itu di awal-awal bibit ini perlu tambahan pupuk nih atau hmm, pupuk baik pupuk kandang atau pupuk kimia itu ada hmm. nggak rekomendasinya? Ya. Jadi kalau semua tanaman itu sebenarnya pupuk perlu namanya unsur hara NPK ya. Itu pasti pokoknya. Kalau N itu untuk pertumbuhan, P untuk akar, dan K untuk umbinya itu pasti. Dan sebenarnya unsur hara NPK itu sebenarnya ada dalam tanah gitu kan. Kalau semua kita belajar terkait mungkin ilmu pertanian dan tapi kadang-kadang di masing-masing lahan sendiri itu beda unsur NPK-nya atau unsur hara dalam tanahnya. Kalau unsur haranya itu bagus, otomatis pertumbuhan porang juga akan bagus. Tapi kalau unsurnya jelek, otomatis pertumbuhan porang pun juga akan sedikit jelek gitu lah, atau kurang maksimal. Ya kalau saya rekomendasi saya tetap gunakan pupuk berimbang ya. Maksudnya pupuk berimbang kita menggunakan organik dari awal penanaman itu waktu penggulutan pembuatan bedengan itu minimal kita harus campur pupuk organik entah itu kowe ataupun kompos dari daun atau dari batang-batang yang sudah busuk kita bisa aplikasikan. Tapi ketika kita menggunakan kowe atau kotoran hewan seperti sapi atau kambing atau ayam minimal kita harus fermentasi kohi tersebut agar apa ketika tidak semua nanti kohi kita tidak terfermentasi ketika kita campur ke porang kohe tersebut akan fermentasi ulang di dalam porang. Akhirnya apa? Si porang ini akan busuk. Jadi ini kebanyakan gagal tahun 2018-19 itu teman-teman yang baru tahu viral-viralnya tiba-tiba langsung dimasukkan kotoran yang masih basah gitu. Akhirnya apa? Dalam tanah itu terfermentasi ulang. Akhirnya apa? Busuk semua. Kemarin juga teman di Lampung saya lihat juga gagal. Pak Haji siapa lupa gagal sama hampir 1 hektar karena beliaunya mengaplikasikan tidak difermentasi. Jadi fungsinya fermentasi itu untuk menghilangkan asam apa amonia kalau nggak salah terus sama bakteri-bakteri tersebut. Nah, untuk fermentasi saya usahakan pakai trichoderma untuk menghambat jamur tersebut. Terus untuk pupuk dari kimia, saya tetap kalau saya pribadi saya tetap saya gunakan. Kalau yang di lahan Madiun tersendiri saya nggak gunakan sama sekali karena dia di hutan kan, Pak. Unsur hara kan bagus sekali kan di sana. Tapi kalau yang lahan baru seperti di Gresik, Lamongan, tetap saya gunakan karena tanahnya tergolong kalau 1 sampai 10 itu mungkin 7,5 lah nilainya karena latosol ya kayak warna kemerahan gitu loh. Dia kurang bagus untuk unsur haranya. Saya berikan untuk kompos dari sekam bakar sama kokopit sama untuk kohe dari kambing yang sudah saya fermentasi ketika awal. Nah, habis itu nanti ketika porang sudah masuk ke pertumbuhan seperti gambar di belakang seperti saya di background saya itu sudah masuk ke fase vegetatif, kita bisa berikan pupuk yang kandungannya NPK. Tapi kalau bisa ketika masuk musim hujan, usahakan jangan gunakan kandungan nitrogen yang terlalu tinggi karena kadang-kadang nitrogen tinggi otomatis akan mengacu ke pH-nya tanah. Jadi usahakan pupuk yang perlu untuk porang itu antara P sama K. Tapi PN-nya perlu, tapi dikit aja. Tapi yang paling penting P sama K. Entah itu dari urin kelinci, urin sapi, atau memang bisa gunain untuk K-nya kita bisa gunain dari jerami padi bisa. Intinya pupuk porang itu bisa kimia atau organik, tapi terpenting kandungannya tersebut ada N, P, K, tapi kalau lebih kita kerucutkan perlunya P sama K-nya. Seperti itu, Mbak. Oke oke, berarti tadi sempat ya, jelaskan juga bahwa, kalau aku simpulkan penanaman porang ini gampang-gampang susah ya, Mas Dika ya. Hmm. Hmm. Kita beruntung kalau misalnya udah dapat lahan di hutan karena udah kaya Hutan. akan nutrisi, tapi Hmm. mungkin juga teman-teman yang belum ada kesempatan untuk nanam di hutan bisa juga di lahan produktif bekas pajale atau horti yang lain.
Kemudian Ya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi memang harus iya, ada NPK dan yang paling penting itu P dan K. Bisa juga PK-nya ini didapatkan dari yang ada aja di lahan. Misalnya di sebelah benar. ada peternakan kelinci atau sebelah ada peternakan sapi, bisa kita manfaatkanlah hasil limbahnya. Begitu Iya, ya, benar. Mas Dika. Nah, Benar. tadi kalau misalnya di hutan kan pasti tumpang sari ya nih ya Mas Dika. Hmm. Kira-kira ada rekomendasi nggak tumpang sari yang baik untuk porang ini apa? Apakah yang harus rimbun banget atau yang Hmm. eee, apa namanya, kerimbunannya cuma 70%, 60% tapi tetap Hmm. masih ada cahaya matahari. Nah, kira-kira bagusnya ditumpang sarikan dengan tanaman apa? Iya, jadi kalau porang sendiri tumpang sari apapun sudah bisa, entah itu karet, sawit, pohon apapun bisa. Tapi yang terpenting benar Mbaknya. Jadi minimal porang itu kalau dari Brawijaya sendiri, Universitas Brawijaya sendiri untuk penelitiannya di desa kami tahun 2004-an, mereka itu merekomendasikan porang itu minimal terkena cahaya antara 40 sampai 65%. Jangan kurang dari itu atau jangan lebih dari itu sebenarnya. Tapi saya lihat beberapa petani, contoh ya, ini di Indramayu, Pati, Lampung yang bagian selatan, mereka dataran rendah, tapi mereka tidak punya hutan. Ya, mereka kan bingung mau nanam berapa, nanam di mana kan nggak ada hutan. Jadi mereka itu memodif di lahan sawahnya, sawah yang biasanya padi, mereka tanam porang dan bisa karena apa? Mereka tahu poin pentingnya porang kan kelembapan. Jadi mereka hulu tinggi seperti penanaman bawang, tapi bawahnya selalu dikasih air. Jadi tanah terlalu lembab, selalu lembab gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nanam di sawah pun nggak masalah, tapi kita harus benar-benar menjaga kelembapan tanah itu. Gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi tadi menarik nih, Mas Dika, bisa juga di bekas lahan sawah gitu ya, tapi Hmm, hmm. apa yang ada yang harus dimodif nggak? Terkait kan sawah ini cenderung jenuh ya, Ya, tanahnya. hmm. Ada misalnya harus dikeringkan dulu selama berapa hari atau bisa, langsung dari panen misalnya selang sebulan bisa langsung ditanemin lagi atau seperti Hmm. apa nih, Kalau mengkondisikan lahan yang bekas sawah? ya, jadi biasanya kalau sawah teman-teman yang khususnya di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, Jawa Barat itu mereka itu ketika musim kemarau mereka nggak tanam padi dulu, nggak mereka guyur pakai ini derep lah bahasa Jawanya ya, dilep sama pakai air atau mereka kasih air, mereka langsung baca kita gemburkan semua gemburkan semua, habis itu nanti mereka dikulut dibuat bedengan tuwinggi, jadi ada antara space antara air sama atasnya. Jadi sebenarnya porang ini perlu air, tapi dia itu tidak mau terendam air. Jadi ketika mungkin semua umbi sih, saya umbi dari kentang, singkong itu mereka perlu air, tapi kalau selama lama kelamaan ketika tertutup air mereka akan busuk sama kayak porang. Jadi ketika teman-teman pengen nanam di sawah, usahakan ada jarak antara bibit kita atau umbi kita sama dari airnya sendiri. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu untuk olah tanah di sawah itu penggemburan sama peninggian ini ya, gulutannya lebih tinggi dulu. Kalau teman-teman belajar di daerah Nganjuk terkait inilah terkait bedengan bawang atau lihat di YouTube cara membuat bedengan bawang. Nanti teman-teman bakal tergambarkan lah kira-kira nanti bedengan seperti apa sih yang cocok untuk orang ketika nanam di sawah. Seperti itu, Mbak. Siap, dari tadi udah dikasih tipsnya nih, jadi Hmm. mungkin kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak sekalian nggak perlu bingung lagi harus cari tanaman, cari lahan di Hmm. hutan, kalau nggak ada pun Hmm. sawah, bekas sawah pun bisa gitu ya, menarik. Bisa. Oke, Hmm. kemudian, kita maju lagi sedikit dari bibit, pengolahan dasar, lalu lalu ke daerah perawatannya nih yang mungkin, Hmm. tadi sempat di ini juga bahwa sebenarnya nggak terlalu rewel ya, karena nggak terlalu banyak Hmm. hama dan lain-lain. Tapi ada nggak yang mungkin, berbeda dari tanaman lain, misalnya di tahun ke-1 atau tahun kedua harus diapakan, atau misalnya Hmm. ada yang mungkin bisa di-share dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah nih, gimana sih cara untuk merawat tanaman agar umbinya besar gitu? Hmm. Jadi kalau porang sendiri paling penting itu dibersihkan ya di lahannya ya, di samping-sampingnya pohon itu. Contoh di gambar ini di samping-sampingnya pasti ada gulma kan. Nah, gulma itu kita cabuti lah minimal ketika biasanya dalam satu musim ketika kita tidak menggunakan mulsa, gulma itu akan banyak kan. Biasanya kalau di Jawa Timur, di Madiun khususnya, jadi gulma itu kita siangi dalam satu musim itu 3 kali, Mbak. Di bulan Januari, Februari, Maret atau mendekati musim durman.
Jadi untuk perawatan porang itu sebenarnya nggak perlu pestisida sebenarnya kalau memang tidak ada hama. Tapi untuk preventifnya, untuk menanggulangi tersebut, biasanya saya tetap gunakan insektisida biasa untuk menghalangi si bakteri atau insek. Yang kedua itu saya semprot menggunakan fungisida untuk melindungi batang, khususnya batang bagian bawah, bagian bawah itu, karena yang paling cenderung terkena busuk itu cenderungan antara pangkal batang sama umbi, itu pasti sering itu. Nanti ketika hujan itu semakin deres, pH semakin turun, otomatis untuk menanggulangi tersebut biasanya saya gunakan fungisida. Tapi untuk perawatan-perawatan yang ekstra untuk membesarkan umbi, sejujurnya saya nggak ada. Jadi pupuk yang khusus tuh nggak ada. Jadi pupuk yang paling penting ketika untuk umbi, pembesaran umbinya antara P sama K. Mungkin N itu penting, tapi nggak terlalu perlu yang banyak seperti itu. Baik, nah, kalau misalnya kita bisa sedikit lebih details lagi nih, kalau misalnya dari tiap umbi tadi kan, waktu panennya pasti berbeda-beda kan, mungkin ada yang lebih cepat setahun atau yang lebih lama setahun. Nah, soal pemupukannya nih, mungkin dari umbi katak dulu ya, terkait pemupukannya ini kira-kira, per berapa bulan atau misalnya per berapa tahun sih bisa dilakukan pemupukan susulan nih, Iya. Mas Dika? Kalau pertama nih umbi katak, nanti boleh dilanjut ke umbi spora dan umbi, satu lagi umbi Porangnya. ya porangnya, nah itu. Iya. Betul, Jadi, kataknya sudah besarnya, oke. jadi kalau sebenarnya untuk pemupukan porang itu terserah si petani sendiri sih. Jadi sebenarnya kalau dulu itu porang nggak belas, nggak pernah dikasih pupuk, ya dibiarkan gitu. Tapi untuk menunjang lebih bagus untuk pertumbuhannya, petani sekarang kurang lebih 10 tahun terakhir ini memang dipupuk. Biasanya untuk pupuk lanjutannya itu tahap awal ketika porang itu masuk fase vegetatif. Jadi fase vegetatif itu ketika porang itu sudah muncul batangnya, di sini udah mulai muncul batangnya, dan nanti mulai muncul bakal daunnya. Itu udah masuk vegetatif sebenarnya. Dan kita bisa menggunakan aplikasi pemupukan lanjutan. Kalau vegetatif otomatis perlu N kan yang agak besar. Ya tetap P sama K tetap untuk akar, tetap, tapi kita berikan lah ketika mulai fase vegetatif, ketika muncul daun kita kasih entah itu organik atau organik, setelah nanti di samping-samping porang. Tapi kalau teman-teman menggunakan pupuk yang kimia, teman-teman usahakan memberinya itu dengan dosis yang benar-benar seimbang, jangan terlalu banyak. Ketika porang itu terlalu banyak, akhirnya dia akan mati sendiri, teman-teman rugi kan. Ya, karena emang terlalu ini ya, apalagi berinya janti juga contoh ini di batang gitu ya. Batangnya kita beri nanti kalau misalnya jaraknya itu 5 cm lah minimal. Kalau emang kita gunakan pupuk anorganik atau kimia gitu. Jadi kita lingkarkan di samping-samping sini. Kalau bisa jangan sampai terkena batangnya, dan kalau bisa setelah kita memberikan pupuk malamnya kalau bisa hujan. Jadi biasanya kalau di Jawa Timur, khususnya di Madiun, pemberian pupuk susulan itu antara bulan 12 akhir sampai bulan 1 ketika porang itu mulai naik. Nah, selanjutnya pupuk susulan kedua itu ketika porang sudah mulai memunculkan batang umbi batang atau katak. Jadi di daunnya itu sudah muncul katak, berarti bisa salah satu tanda porang itu sudah masuk fase generatif atau pembentukan umbi. Yang diperlukan yaitu biasanya pupuk yang kandungan P sama K, atau menggunakan jerami atau juga nggak masalah seperti itu, atau pupuk yang teman-teman ada di rumah juga nggak masalah. Yang penting unsur hara tetap kita terjaga. Jadi minimal itu sebenarnya porang itu cuma diberikan susulan 2 kali ya, tapi kalau kita berikan susulan 3 kali juga nggak masalah ketika porang itu sudah benar-benar tua atau sudah lebar daunnya dan katak sudah besar-besar. Biasanya kita bisa beri atau kita bisa menggunakan indikasi di daunnya. Jadi daunnya itu sendiri indikasi ketika dia itu contoh warnanya terlalu pucat, berarti otomatis kita bisa kasih nutrisi tambahan gitu. Jadi kalau saya pribadi biasanya gunakan 2-3 susulan, tapi kalau seumpama saya lihat sampai susulan kedua ternyata porang berkembang dengan baik, saya gunakan susulan sampai kedua, entah itu organik ataupun organik seperti itu, Mbak. Berarti dari kalau untuk panen sendiri sekitar 3 tahun ya, Mas Dika ya? Kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau seumpama kita menggunakan katak sekecil ini yang 1 kilo isi 300 ke atas, kita bisa panen minimal 3 tahunan. Tapi kalau katak yang isi 100 sampai 120 atau 200, sebenarnya kita bisa panen 2 musim atau 2 tahun, tapi dengan catatan tanah itu memang kita gemburkan. Kalau segini kita catat itu di Gresik itu dalam 1 musim ini bisa sampai sekilo sebenarnya. Isi 100 ini. Tapi dengan cara kita olah dan kita maksimalkan pH-nya dan kita lihat pemupukan yang kira-kira apa yang kurang. Nanti kalau apalagi kita bisa menggunakan ini bisa 1 musimnya.
Ini tergantung terkait panen ya tergantung sebenarnya tergantung perawatan dengan bibit yang kita gunakan seperti itu. Betul, dari berarti perawatan dan bibit yang digunakan, dan biasanya kalau Mas Dika sendiri pakainya sekitar 2-3 kali. Pokoknya dilihat di lapangan, kalau misalnya pertumbuhannya bagus ya berarti sudah pupuknya sampai 2 kali aja, atau misalnya kalau kurang lagi bisa ditambah lagi, begitu ya untuk Iya benar. bukan takaran istilahnya, tips dari Mas Dika terkait pemupukan nih, Bapak-bapak sekalian. Nah, terkait tadi juga perawatan, kalau tadi juga dibilang bahwa sebenarnya hama penyakitnya itu paling rewel, bukan paling rentannya itu adalah fungi atau Fusarium. jamur, fusarium, dan itu pun sudah bisa dikenali ya Mas ya, karena kan kalau sebenarnya umbi ini kan ada di bawah tanah nggak bisa kelihatan. Nah kalau fusarium sendiri bisa ada tanda-tandanya ya di daun itu, misalnya ada bercak atau segala macam, dan itu bisa jadi indikasi bahwa kita harus nambahin trichoderma gitu. Biasanya kalau di daun sendiri, biasanya itu di daun sendiri ada kayak bercak-bercak gitu, Mbak. Jadi bercak-bercak kuning, totol-totol itu salah satu jadi indikasi porang itu sebenarnya di batang itu sudah mulai digerogoti jamur. Tapi sebenarnya paling mudah itu bentar saya lihat fotonya. Jadi kalau paling mudah itu sebenarnya di bawah di pangkal batang, nanti kalau sudah benar-benar kronis, di pangkal batang itu akan muncul seperti sarang laba-laba gitu loh, Pak. Jadi mulai sarang laba gitu, kayak banyak fusariumnya itu udah banyak. Gitu ya jamurnya. Berkoloni bener, jadi kayak jamur. Jadi kayak model sarang laba-laba gitu. Tapi itu sudah mulai akut lah. Kalau sudah mulai kayak gini, sudah sangat parah, ini biasanya untuk penanganan saya, kayak model sarang laba-laba itu saya ambil semua, saya keruk sampai umbi batangnya kelihatan, habis itu saya kocor pakai fungisida. Fungisida. Biasa nanti saya diamkan kurang lebih 2 hari, kalau emang keparahan dari umbinya belum terlalu parah, nanti insya Allah juga bakal sembuh sendiri. Tapi kita harus kelihatan nanti dari jauhnya, semua nanti bercak-bercak antara terkena panas sama terkena jamur nanti kelihatan. Kalau semua naungan kita tuh teduh, ternyata kok daunnya kok pecah-pecah atau terlihat lubang-lubang, berarti kita sudah berarti ini hampir kena jamur. Selanjutnya kita kasihkan aplikasi untuk preventif terkait fungisida di batang dari porang tersebut gitu, Mbak. Baik. Berarti tadi ya bisa dilihat dari pangkal batangnya kalau sudah ada koloni jamurnya, atau misalnya dari daun yang udah bercak-bercak. Namun kalau di daun sendiri juga hati-hati karena sedikit sama dengan kalau kepanasan ya, ciri-cirinya gitu. Tapi bisa dilihat bahwa yang gejala yang bintik-bintik itu lebih apa nih Mas? Kalau misalnya yang bintik-bintik tuh lihat dulu nih naungannya sebenarnya lembab nih, tapi kenapa bintik-bintik? Berarti udah itu pasti gara-gara fusarium, bukan karena kepanasan gitu ya. Panasan, iya. Baik. Nah, tadi cuman satu terkait hama penyakitnya teman-teman tadi yang fusarium, dan cara penanggulangannya adalah menggunakan trichoderma. Jadi tidak bisa kalau untuk fungisida kimia lainnya belum ya, atau misalnya kurang direkomendasikan seperti itu ya, pakai trichoderma aja yang Jadi kalau preventif, jadi kalau seumpama kita nangan di awal penanaman kita pakai fusarium, tapi kalau sudah gejala seperti ini Mbak di foto, mohon maaf, kelihatan nggak Pak? Jadi yang kelihatan Mas, kelihatan kayak putih-putih kayak gini di pangkal batangnya. Nah, putih-putih ini biasanya karena fusarium. Jadi kalau sudah kayak gini, kalau trichoderma itu sudah nggak bisa. Jadi kalau kayak gini, boleh ngomong per brand nggak sih Mbak? Bahan aktif mungkin tahu nggak ininya? Bisa kita menggunakan apa ya? Ya wis ngomong pakai antrakol biasanya kalau saya. Antrakol paling mudah sih kita cari di tokonya. Jadi putih-putihnya itu kita ambil, habis itu kita kucur pakai antrakol gitu. Oke, siap. Berarti tadi bisa digunakan fungisida. Kita sih bilangnya ini ya, fungisida yang sebentar, saya cari dulu nih bahan aktifnya. Propinep 70%. Bisa pakai itu. 70%, dan itu ada bukan preventif lagi tapi kuratif untuk kuratif tadi tanaman yang terkena fusariumnya. Oke, baik. Nah, balik lagi nih terkait tadi hama sudah, pemeliharaan sudah, kemudian kriteria siap panen nih ketika misal sudah kan tadi tergantung ya masing-masing umbinya pilihannya apa, jadi bisa disesuaikan dengan targetnya seperti apa. Nah, tapi kalau ciri-ciri yang udah siap panen nih, selain mungkin dari waktunya sudah memasuki waktu panen, ada nggak yang bisa dilihat
apakah misalnya harus disampling, misalnya kita bongkar 1-2 tanaman, atau misalnya di daunnya ada sesuatu yang bisa kita lihat, itu ciri-ciri udah siap panen gitu, Mas Dika. Jadi kalau siap panen otomatis kita target sangat tergantung sih, kita targetnya berapa musim atau enggak itu tergantung teman-teman. Tapi kalau lihat besarnya pun juga kita lihat batang ketika bulan 1-2 itu tumbuh, oh besar ternyata kurang lebih selengan orang dewasa. Udah kalau di Madiun kelihatan oh ini 2 kilo ke atas dan kita panen. Habis itu kita tandai. Tapi kalau kita gunakan cara yang lebih modern, lebih pakai bulut yang kita dalam 1 hektar kita panen semua kan, otomatis 1 hektar kita panen semua kan. Jadi untuk kriteria porang itu bisa kita panen ya ketika menjelang sebelum musim kemarau itu porang itu akan layu sebenarnya, akan layu, terus habis itu akan kering, habis itu si batangnya atau daunnya itu akan hilang, akan terlepas dari porang. Nah, itu yang dicari dari pabrik karena randomnya sangat-sangat tinggi gitu loh. Jadi cari yang benar-benar porang yang sudah benar-benar dorman. Atau biasanya kalau di Madiun sendiri untuk penanaman atau pemanenan porang itu biasanya di atas bulan 6 atau panen rayanya biasa antara bulan 6, bulan 7 atau bulan 8 karena itu sudah masuk musim kemarau, kadar air sudah benar berkurang, dan porang ketika diambil untuk resiko busuknya ketika perjalanan ke pabrik pun juga akan sedikit minim gitu karena sudah dorman atau sudah tua. Oke, berarti yang bisa dilihat secara visual dari apa yang terlihat di permukaan tanah itu layu, semakin layu, dan batangnya itu sudah sebesar lengan orang dewasa ya? Iya, kalau itu target kalau 2 kilo gitu, Oh, targetnya target 2 2 kilo. kilo. Baik. Nah, kemudian nih, terkait tadi kita sudah dijelaskan betul-betul nih ya, dari bibit sampai panen sama Mas Dika, dan itu menurut aku udah cukup membantu, sangat membantu. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran lagi bisa cek di Instagram @petaniporang, sering juga vlog, kemudian ini yang nanti buka konsultasi juga terkait porang, bisa nanti ke Mas Dika langsung. Nah, Siap. tapi kita ini nih Mas Dika, penasaran nih terkait tadi ya, sempat disebutkan bahwa kirim ke pabrik nih. Nah, sebenarnya yang pabrik inginkan itu tuh biasanya industri apa sih, Mas? Ini mungkin bahan baku apa, dan misalnya produk olahan yang bisa digunakan bahan dasarnya porang ini apa aja sih? Kalau misalnya saya sempat baca-baca itu bisa juga kalau misalnya ekspor, itu potensinya bisa jadi bahan mie shirataki yang di Jepang itu Iya. ya, yang cukup mahal gitu. Nah, kalau kita ngomong nggak dalam negeri dulu nih yang udah dilakukan Mas Dika, ini potensi industrinya apa aja sih Mas Dika yang bisa digali sama orang-orang atau yang sudah mulai menanam Iya. porang gitu? Kurang. Jadi kalau mungkin ini dari negatifnya dari porang ya, mungkin karena emang sudah sebenarnya dah produsen porang itu kalau di Jepang itu sudah tahun 1800 ke bawah terkait konjak kan. Yang dicari itu sebenarnya kan bukan porang ya, tapi di dalam porang sendiri gitu, kandungan di dalam porang namanya glukomanan. Nah, sementara ini kandungan glukomanan tertinggi di area Indonesia emang dari porang. Kenapa kok nggak singkong pertanyaannya dari orang-orangnya? Karena emang singkong nggak ada kandungan glukomanan, yang ada itu porang. Makanya kenapa porang itu diperlukan oleh pasar global. Tapi sementara ini memang pabrik pengolahan yang sudah menjadikan sebuah produk itu kalau di Indonesia itu cuma satu di Pasuruan. Saya sebut aja PT Ambiku karena itu memang pabrik tertua di Indonesia tahun 60-an, 70-an mereka sudah mengekspor ke Jepang terkait mie shirataki sama konyaku atau tahu konjaku. Tapi kalau dari petani sendiri sampai mungkin produsen sekelas di bawah pabrik, mungkin dibuat chips, menurut saya sudah bagus gitu loh. Chips yang memang memenuhi kriteria grade 1, 2, dan 3, minimal grade 1 lah atau grade 2 gitu loh. Karena kalau seumpama kita mengolah yang lebih tinggi lagi sebagai bahan glukomanan, memecah antara asam oksalat. Jadi porang ini sangat gatal, Mbak, ketika dibelah dan kita kena getahnya. Karena apa? Di dalam porang sendiri namanya ada asam oksalat gitu. Dan asam oksalat itu yang jadi masalah bagaimana memisahkan antara glukoman dan asam oksalat gitu loh. Jadi yang sementara ini saya lihat baca jurnalnya yang bisa ya otomatis dari pabrik sendiri dan beberapa yang sudah besar-besar lah khususnya di Jepang dan Cina. Tapi kalau untuk porang sendiri, kalau di global kenapa kok sangat-sangat dicari? Ketika mungkin Mbaknya tahu sendiri mungkin boba di salah satu branding gitu. Jadi boba itu kan beda kayak jelly. Dia tuh boba itu jelly, tapi kan ketika ditekan kan nggak gampang pecah kan. Itu ada teksturnya. Salah satu untuk pembuat tekstur tersebut adalah salah satunya dari glukomanan. Mungkin ketika Mbaknya ke supermarket lihat
brand apa ya, bedak atau dari Korea Selatan, biasanya mereka tuh ada tulisannya konjac gitu, ada salah satu bahan aktifnya konjac, itu salah satu dari porang gitu. Dan namanya dicari itu glukomananya. Jadi sebenarnya untuk produk turunan porang ini sebenarnya sudah lama dicari gitu. Dan banyak sekali termasuk membuat popok, tekstur di biskuit biar tidak cepat basi, terus membuat set atau tekstur set sendiri atau lem bahkan gitu. Karena yang dicari itu saya paham ketika produk atau bahan dasar itu semakin banyak dicari atau produk turunnya semakin banyak, produk itu akan semakin banyak diminati oleh pasar global. Tergantung Indonesia sendiri sampai sekarang itu mau atau enggak untuk maju untuk memproduksi glukoman secara mandiri, atau kita hanya mengekspor bahan setengah jadi yang akhirnya jadi di luar negeri kita masukkan ke negeri lagi gitu. Jadi permasalahannya di Indonesia seperti itu sih. Tapi alhamdulillah sih akhir ini memang kemarin juga waktu saya panen di video terakhir kan juga Menteri Yassin Limpo nggak sama Bapak yang dari pertanian sama Bapak PMK Menko PMK Bapak Sinten ya, siapa namanya Pak Yasir kalau nggak salah, juga main di desa. Beliau juga sangat kooperatif terkait porang 3 tahun ini karena beliau itu tahu ketika pasar porang itu sangat luas gitu ketimbang komoditas lainnya, termasuk mungkin vanili lah satunya. Jadi saya lihat bagus sih pemerintah kurang lebih 3 tahun ini 3 tahun ini lebih lebih mencengkram merangkul teman-teman petani yang ada di Madiun karena mereka sudah tahu lah pasar porang itu seperti apa di luar negeri, seperti itu. Baik. Berarti ini memang sangat dicari baik industri di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tadi produk turunannya ini ternyata yang dicari ini ya, metabolit sekunder namanya glukomanatnya itu ya, seperti itu salah satu karbohidrat ya yang bisa digunakan tadi ya sebagai pengawet atau misalnya jadi pembuat tekstur suatu tadi yang saya juga baru tahu bahwa boba itu juga bahan dasar glukomanat. Nah, ini menarik nih yang glukomanat ini. Kalau bisa kita perdalam sedikit, kira-kira apakah sudah ada misalnya usaha atau penelitian terkait bisa nggak sih sebenarnya porang ini ditingkatkan glukomanatnya gitu? Misal biasanya kan untuk meningkatkan suatu senyawa di dalam buah itu misalnya kan kita harus memberikan suatu cekaman atau suatu stres gitu biar dia keluar. Misalnya kalau misalnya di chili atau di cabai itu kan ada ada capsaicin gitu. Capsaicin yang kalau misalnya kita mau ekstrak lebih itu katanya harus dikeringkan atau misalnya dikasih cekaman biar itu kan suatu self defense ya, atau misalnya pertahanan dirinya si cabenya ini. Nah, kalau di porang ini ada nggak Mas pernah baca atau gimana caranya nih untuk bisa meningkatkan kadar si glukomanatnya? Mungkin dari apakah dengan meningkatkan masa umbinya itu juga sudah meningkatkan glukomanatnya, atau misalnya ada riset lain nggak terkait hal itu? Pernah dicoba dan dibaca nggak? Ya, jadi kalau dulu itu emang terkait ekstraksi glukomanan sendiri, kalau Indonesia itu emang saya lihat emang cukup tertinggal, tapi saya lihat UGM beberapa tahun lalu dari Prof. Eni, guru besar UGM sudah mulai benar-benar intens di glukomanan saya lihat. Jadi kalau glukomanan sendiri kebanyakan mungkin agak sedikit beda karena sebenarnya dari porang sendiri kan sudah ada kandungan glukomanan. Makanya kalau saya lihat dari teman-teman produsen dari dari pabrik itu lebih suka porang itu yang 2 musim. Saya lihat gitu loh. Karena mereka anggap randemennya atau patinya atau glukomannya itu lebih tinggi ketimbang mungkin 1 musim atau kurang dari itu. Jadi saya lihat semakin lama porang itu ditanam, rendemennya juga bagus gitu. Tapi ini perlu penelitian lagi terkait itu. Tapi untuk ekstraksi atau pemisahan antara si asam oksalat dengan glukomanan, saya lihat itu mereka kalau di Indonesia masih pakai mekanik kalau nggak salah, pakai hembusan. Jadi ketika porang ini otomatis kita jadikan chips, habis itu mereka giling atau pakai blender kita giling kalau di pabrik. Habis itu nanti antara asam oksalat sama si glukoman kan masih satu kan, tapi mereka dari glukoman sama asam oksalat kan memiliki berat massa masing-masing kan. Jadi ketika saya lihat dari Indonesia sendiri pakai hembusan gitu. Jadi hembusan bagaimana si asam oksalat itu bisa terlepas dari glukomanan. Tapi itu cuma kalau nggak salah masih kemurniannya masih sekitar 96% kalau nggak salah. Tapi kalau di Jepang itu mereka sudah tembus 99%. Tapi kalau saya lihat mereka pakai menggunakan semi
kimia kayaknya, tapi saya juga kurang paham kalau terkait untuk glukoman, ekstraksi glukomanan, karena emang di posisi petani atau mungkin sebagai pengembang di pertanian, kalau glukoman itu terlalu tinggi menurut saya, sudah masuk ke fase pabrik lah, karena perlu alat dan bahan yang cukup banyak untuk menghasilkan glukomanan seperti itu. Baik, baik. Berarti kalau dari segi petani yang bisa diusahakan, mungkin dari tadi ya, yang tadi sempat disebutkan bahwa lebih suka yang 2 musim. Mungkin kalau ini juga masih trivial ya, masih dicoba-coba apakah Iya. memang benar yang glukomanat ini makin lama ditanam itu makin banyak. Ada juga misalnya dari usaha dari industri untuk bisa mengekstrak lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Iya. Pakai teknologi yang mungkin lebih canggih lagi ya, seperti yang Jepang sudah lakukan. Baik, baik. Iya. Oke. Nah, tadi sudah kita ngobrol sana sini warawiri. Nah, kita mau coba jawab pertanyaan beberapa dari partisipan atau peserta yang ada di luar Zoom ini nih. Aku sudah dapat beberapa pertanyaan. Cuman mungkin ini sebenarnya pertanyaan yang tadi ada beberapa yang sudah kita bahas nih, Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau misalnya pertanyaannya belum dijawab, berarti tadi sudah sempat dibahas sama Mas Dika pas awal-awal. Nah, coba saya sorting dulu. Nah, ini terkait, banyak pertanyaan terkait budidaya. Nah, terkait, tadi sudah disebutkan untuk cara pembibitan tanaman porang atau konjak supaya tidak gagal gimana ya, dan apakah ada pupuk organik cair yang cocok saat pembibitan? Apakah perlu adanya tambahan saat pembibitan tanaman porang nih, Mas Dika? Jadi kalau untuk pembibitan ya, mungkin dari kata seperti ini kita masukkan ke polybag lah, mungkin seperti itulah maksudnya. Habis itu ketika dia itu sudah tumbuh, habis itu pindah ke lahan, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk pembibitan di polybag, saran saya tidak terus-menerus kata ini atau porang ini kita biarkan di polybag, karena otomatis masanya atau besarnya akan otomatis akan semakin melebar kan. Dan akhirnya akan, kalau seumpama masanya ataupun si tempatnya itu terlalu kecil, porang pun juga akan busuk akhirnya atau berkembangnya kurang maksimal gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak, ketika nanam di lahan saya nggak pakai polybag. Jadi ketika masuk musim hujan, kata meskipun belum muncul tunasnya sendiri, jadi si kata ini tetap saya tanam ke lahan. Jadi ketika lama-kelamaan, ketika dia kena hujan, nanti dia akan tumbuh sendiri. Dan untuk pupuk cair atau POC, kita bisa menggunakan apapun sih sebenarnya. Tadi POC yang kita buat sendiri dari sampah atau sampah organik pun juga bisa. Hasilnya juga malah lebih bagus sebenarnya ketimbang menggunakan pupuk POC yang kita beli dari pasaran gitu. Tapi kalau untuk semai, ya itu terserah sih. Saran saya terserah. Tapi kalau bisa ketika menggunakan penyemaian di polybag atau di media lainnya, usahakan gunakan bibit yang kecil-kecil. Tapi kalau sudah bibitnya kurang lebih 400 ke bawah, 200 yang besarnya 100 kilonya, usahakan ditanam langsung di lahan yang sudah digemburkan, insya Allah tetap aman ketika mungkin nanti masuk musim hujan, seperti itu. Baik, baik. Tadi semoga menjawab ya, Bapak. Ini siapa namanya? Aku cuma dapat listnya. Nanti boleh ditonton ya Pak. Ini jawabannya sudah ada dari Mas Dikanya langsung. Nah, terkait ada juga yang bertanya pengen spesifik nih, yang terkait pupuk kohenya itu bagus ayam, kambing, sapi. Kira-kira rekomendasinya apa nih? Mungkin dari segi PK-nya atau misalnya ayam ini lebih banyak P-nya jadi direkomendasikan. Seperti apa nih Mas Dika? Ada nggak tips rekomendasi milihnya kohe apa yang baik? Kalau kehe sebenarnya tergantung kita adanya sekitar apa. Sudah kehe antara ayam, kambing sama sapi sebenarnya semuanya sama sih. Tujuannya kan untuk memperbaiki struktur, untuk menambah CA organik atau organisme di dalamnya kan. Menggunakan kohe apapun bisa. Tapi yang terpenting harus kita benar-benar fermentasi meskipun menggunakan kohe apapun. Karena itu yang menyangkut nanti ke depannya terkait pertanian porang. Yang kita mulai seperti itu. Oke, jadi kohe apapun ada, kalau bisa pun kalau misalnya baru mulai awal-awal pakai aja yang ada di sekitar gitu. Kalau misalnya tetangganya nernak kambing ya silakan nanti, tapi harus tetap diingat harus fermentasi dulu karena nanti bisa tadi jamuran atau misalnya malah fermentasi di porangnya yang nanti
porangnya mati busuk. gitu ya, dan amoniaknya sendiri yang tentunya bisa apa ya, amoniak kan panas ya, jadi bisa ningkatin temperatur dan nanti jadinya banyak atau apalah itu biasanya kalau di Ya. tanaman-tanaman horti yang lain. Baik, ini mungkin satu lagi nih terkait pertanyaannya aku bisa jawab, bisa sampaikan. Kebanyakan nanyanya tentang pupuk ya, juga tadi ada bertanya juga mungkin, yang baru pemula bagusnya tanaman katak, bibitnya yang katak atau yang ubi. Tadi mungkin bisa Ya. diulangi lagi nih Mas, terkait, berarti targetnya dulu kan yang harus kita ini kan, Tapi kalau tentukan ya? untuk tapi kalau untuk pemula emang saran saya pakai katak, karena katak itu resikonya minim ya, Mhm. ketimbang bibit yang umbi ataupun dari bibit spora. Kalau spora itu dia itu emang per kilonya kan banyak gitu loh, Mbak. Contoh beli 1 kilo atau namanen 1 kilo katak yang dikeringkan biasanya dapatnya 6.000 sampai 7.000 per kilonya. Tapi ketika dia tumbuh dia tuh kecil bener kecil, tapi akhirnya ketika langsung terkena hujan daunnya atau batangnya dari spora ini akan rusak. Makanya kalau teman-teman menggunakan bibit spora, usahakan disemai dulu pakai polybag atau ditanam nggak masalah, tapi kalau bisa atasnya dikasih pelindung agar apa? Ketika musim hujan nanti si hujan itu nggak rusak sporanya. Tapi kembali lagi, kalau dikatakan paling aman kita menggunakan katak karena survive-nya lebih kuat lah ketimbang bibit umbi sama spora. Tapi kalau ngomong target ya otomatis umbi lah. Soalnya cash flow-nya ataupun perputaran orangnya juga modalnya cepat sekali kalau pakai umbi. Satu musim panen, hasil kataknya juga akan banyak, kataknya kita tanpa perlu beli lagi tahun depan, hasil kita sendiri langsung kita tanam ke lahan kita seperti itu. Oke, kalau bisa mungkin aku simpulkan dari segi misalnya tingkat keberhasilannya paling tinggi, pertama katak, kedua umbi, yang ketiga itu spora. Iya, Kemudian kalau dari segi ingin cash flow-nya cepat, itu pertama umbi, kedua katak, yang kedua spora, begitu ya Mas ya? benar. Yang ketiga Iya, benar spora. sekali. Iya, benar sekali, Mbak. Oke, sip. Nah, itu mungkin pertanyaan sebagai penutup untuk di sesi kali ini, Mas Dika. Terakhir, mungkin ada closing statement atau penutup tips dan trik buat teman-teman yang baru memulai porang, bisa dikasih nggak Mas tips dan triknya seperti apa? Jadi kalau mungkin bagi pemula, semua orang itu pasti pertama jadi pemula, entah itu profesor itu pernah jadi seorang mahasiswa, seorang expert pernah menjadi seorang pemula. Jadi saya rasa ketika teman-teman baru memulai penanaman porang tahun ini, saya rasa nggak telat. Karena apa? Porang ataupun glukomanan itu pengekspor terbanyak, sementara itu Indonesia terdepan. Ada Indonesia, Myanmar, sama Vietnam, salah satunya itu. Karena ya satu, kalau kita ngomong kualitas, mungkin kita bisa main, tapi dari segi kuantitas lahan di Indonesia kita sangat luas. Jadi masih ada pasar yang memang belum tersentuh di situ. Terus yang kedua, mungkin jangan jadikan patokan hasil akhir. Ini yang paling salah. Jadi mungkin teman-teman lihat di YouTube atau di Google, 1 hektar dapat 800 juta atau 1 miliar. Ya itu kalau itu sebagai bonus sih. Karena banyak faktor yang mengalihkan satu harga porang dan hasil akhir dari tonase dari porang itu kan jadi salah satu faktor pengalih kan. Jadi harapan saya ya motivasi di awal nggak masalah, tapi jangan sampai menjadi oh nanti pokoknya saya harus dapat ini. Takutnya apa ketika teman-teman di akhir nanti nggak bisa mendapatkan sebegitu, akhirnya teman-teman nggak mau bertani. Bertanilah secara baik dan benar. Kalau teman-teman menjadi seorang pemodal besar, modali teman-teman petani yang di sekitar teman-teman, karena itu lebih menguntungkan. Teman-teman untung, petani di teman-teman di samping teman-teman tetap untung. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Super sekali nih Mas Dika. Intinya adalah Siap-siap. kita harus support petani-petani kecil yang ada di sana, ada di luar sana, dan potensi porang ini masih cukup besar dan ekspor masih banyak sekali yang bisa diekspor di tanaman porang sendiri. Dan tadi sudah dikasih nih tips and triknya, jadi jangan takut untuk memulai. Yang penting mungkin susahnya itu yang mulainya itu ya Mas ya, susah banget. Dan tadi udah dikasih di-support juga sama Mas Dika, kalau mau nanya-nanya langsung bisa ya Mas Dika ya, terkait Instagram-nya. Kalau di Facebook-nya ada nggak? Cukup aktif nggak nih Mas? Kalau Facebook nggak aktif sih, aktif paling full di Instagram, Mbak, belum di aktif. Instagram, iya.
Hmm. Jadi kalau punya teman-teman @petani porang bisa ditanyakan atau misalnya kalau nggak punya Instagram bisa nanti dari tim Dokter Tania disampaikan saja pertanyaan dan nanti kita Siap, bisa langsung tanyakan ke ahlinya nih Mas Dika. siap. Insya Allah, Oke, saya balas. kalau gitu ini jadi penutup juga. Terima kasih banyak nih Mas Dika sudah Sama mencerahkan Mbak. di Sabtu pagi ini yang mungkin kalau di saya sih mendung sekali nih Mas, kalau daerah Jawa Barat nih. Kalau di daerah Mas Iya, mendung nggak nih? Semoga jadi berkah ya dan hari ini insya Allah. panennya Amin. semoga panennya Iya Mbak, amin. barokah dan banyak ya dan Amin. dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa ini masih Amin. dalam pandemi nih teman-teman semua, jadi tolong jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan semuanya. Kalau gitu sekian dari tim Dokter Tania dan Neurofam. Terima kasih Mas Dika atas kesempatannya. Kita ketemu lagi di Sama-sama. lain waktu Mas Dika. Selamat Ya, siang. siang Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman, kita tadi udah sekitar 1 jam ke belakang ngobrolin tentang porang nih dari sisi hulu sampai hilirnya sudah kita bahas. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya belum terjawab atau misalnya baru kepikiran bertanya nanti bisa disampaikan, bisa langsung tanya di komunitas Tani Digital atau di aplikasi Dokter Tania. Nah, saat ini aplikasi Dokter Tania sedang mencari nih ada petani-petani super yang mau atau yang aktif di komunitas aplikasi Tania dan bakal diberikan hadiah. Hadiahnya ini tentunya nanti akan bermanfaat teman-teman atau bapak-bapak sekalian untuk proses aktivitas bertani. Nah, kemudian kita juga ada jasa analisa tanah. Semisal mau tadi Mas Dika berulang-ulang membicarakan tentang pupuk berimbang. Jadi pupuk berimbang itu adalah tepat dosis, tepat waktu, dan tepat kebutuhan. Jadi semisal mau coba untuk di analisa tanahnya bisa dikirimkan sampelnya ke kami. Dalam waktu 3 hari saja kita bisa tahu nih terkait kualitas tanahnya, nitrogennya apakah rendah, tinggi, fosfornya, gimana kaliumnya, C organik, dan pH tanahnya. Dan juga kita membuka peluang untuk para misalnya petani punya, bapak-bapak sekalian punya toko tani di daerah Bandung, Sumedang, Jatinangor, kita bisa bantu kemitraan untuk bisa supply barang. Nah, nanti untuk detailsnya bisa hubungi tim Dokter Tania atau tim Neurofam di Facebook, email, atau Instagram. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman, bapak-bapak sekalian yang sudah hadir di live kali ini. Semoga live ini bermanfaat dan apabila ada pertanyaan dan rekomendasi terkait topik apa yang akan kita bahas di Facebook Tanya Tania Live selanjutnya, silahkan personal chat ke kami atau misalnya komen di bawah live ini. Terima kasih semua, selamat siang, jaga kesehatan. Tim Dokter Tania pamit.